Malam ini sepi, sesepi hatiku yang lama kosong tak terisi. Bulan pun tak nampak, seakan enggan keluar untuk sekedar menemani hatiku yang lagi kalut. Perkenalkan, namaku Juni, usiaku 29 tahun. Di usiaku yang segitu aku belum menikah, padahal teman-teman seusiaku sudah pada punya anak. Sebenarnya dalam hatiku sering menangis, karena sampai sekarang aku belum bertemu pria pujaan hatiku. Aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Padahal aku memiliki wajah yang lumayan cantik. Tinggiku 170 cm dengan berat badan yang ideal. Aku sering melakukan perawatan wajah dan tubuhku di salon, sehingga aku memiliki tubuh langsing dan wajah yang glowing. Itu semua aku lakukan agar aku cepat bisa ketemu jodohku, agar aku ada yang menjaga dan memperhatikan. Apa mungkin mereka pada takut untuk mendekatiku karena aku yang sarjana dan anak orang kaya? Apa mereka pada minder dulu sebelum kenal sama aku? Pikiran seperti itu yang terkadang terlintas di benakku. Padahal aku ini orangnya biasa saja dan tidak gimana-gimana. Sebenarnya kriteria pria yang aku idamkan tidak muluk-muluk. Yang penting pria bertanggung jawab. Kalau soal wajah ganteng itu relatif. Aku sendiri memiliki hobi yang agak aneh. Aku suka nonton film biru. Ini bermula sejak usiaku 25 tahun. Saat itu ada teman cewek yang menikah. Karena saking dekatnya dia berteman denganku, dia suka curhat ke aku soal dia dan suaminya kalau sedang melakukan hubungan. Dari situlah aku jadi penasaran dan akhirnya aku mengenal dan suka nonton film biru. Awalnya sih iseng-iseng saja, tapi lama-kelamaan jadi keterusan. Biasanya ini aku lakukan di kamar setiap malam hari, di saat orang rumah sudah pada tidur. Kebetulan di kamarku sudah ada TV dan VCD playernya. Di saat seperti itulah angan-anganku melayang, imajinasiku tak teratur, hingga jari manis inilah yang menjadi gantinya. Mau bagaimana lagi? Mau dengan suami juga belum punya. Mau dengan pria yang aku inginkan, belum tentu dia mau. Rutinitas ini aku lakukan hampir setiap malam kalau pas di kantor tidak ada lembur. Karena kadang-kadang di kantor suka banyak lemburan. Jadi kalau ada lemburan badanku udah kecapean dan aku langsung tidur. Oh ya, aku bekerja di sebuah bank swasta besar yang ada di kotaku. Sejak lulus kuliah aku langsung kerja di bank itu. Gajinya sangat lumayan besar, hingga aku bisa beli rumah dan mobil sendiri dari hasilku kerja di bank itu. Aku sangat nyaman kerja di bank itu. Apalagi di bank itu ada Pak Nardi. Dia salah satu satpam di bank tempatku bekerja itu.
Entah kenapa aku bisa naksir ke Pak Nardi. Padahal tempatku di sini banyak temen cowok yang cakep-cakep. Kok aku malah naksir ke Pak Nardi ya? Apa mungkin karena Pak Nardi memiliki tubuh yang kekar dan tegap hingga aku bisa jatuh hati kepadanya? Pak Nardi inilah yang menjadi imajinasiku setiap aku lagi di kamar saat aku lagi nonton film biru itu. Yang aku tahu Pak Nardi adalah seorang duda. Istrinya minta pisah karena kerjaan Pak Nardi cuma sebagai satpam. Tapi mereka belum punya anak. Pak Nardi usianya 30 tahun dan sudah 2 tahun ini bekerja di sini. Namun aku tidak begitu dekat dengan dia. Aku cuman menjadi pengagum rahasianya saja. Suatu hari kerjaanku benar-benar banyak dan menumpuk. Sampai-sampai aku harus lembur untuk menyelesaikannya. Karena besok hari pekerjaan itu sudah harus selesai. Sebenarnya teman-teman yang lain juga pada lembur. Namun pekerjaan mereka tidak sebanyak pekerjaanku. Sehingga jam 6 sore mereka sudah pada pulang. Tinggal aku sendiri di dalam kantor. Namun di luar ada Pak Nardi yang kebetulan dia giliran jaga malam. Aku segera selesaikan pekerjaanku itu, tentunya dengan hati-hati. Aku lihat jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Selesailah pekerjaanku. Aku pun segera beberes untuk segera pulang. Tak lupa aku rapikan kemejaku yang berantakan. Sebelum pulang aku ke toilet dulu karena memang sedari tadi aku nahan pipis. Sesampainya di depan pintu toilet, aku lihat pintunya tidak tertutup dengan rapat. Aku coba intip ke dalam. Betapa kagetnya aku. Ternyata yang di dalam adalah Pak Nardi. Dan yang membuatku lebih kaget, pisangnya itu loh besar sekali. Lebih besar daripada imajinasiku selama ini. Tapi anehnya aku malah melihatnya terus. Hingga pikiranku langsung terbawa kemana-mana. Terutama membayangkan yang aneh-aneh. Di saat itu pula HP-ku berdering. Itu membuatku kaget. Demikian pula Pak Nardi. Dia langsung melihat keluar. Ada Bu Yuni. Sebentar ya Bu. Apa Bu Yuni mau gabung? Ujar Pak Nardi. Entah kenapa aku nyelonong masuk aja. Pikiranku terbawa suasana. Jantungku berdetak sangat kencang. Dan aku berkata, Pak Nardi, selama ini aku mengagumi Bapak. Aku suka sama Bapak. Maukah Bapak melakukan denganku malam ini? Dan akhirnya kita melakukannya di toilet malam itu. Apa yang menjadi angan-anganku sejak dulu bisa terobati malam ini. Aku sungguh bahagia sekali. Sejak kejadian itu aku dan Pak Nardi jadi dekat. Kita sering ngobrol walau lewat WA. Karena kita masih malu sama teman-teman kantor kalau halus langsung terbuka. Dan tak terasa setahun sudah aku menjalani hubungan dengan Pak Nardi. Sambil sesekali kita melakukannya lagi. Tapi tidak di toilet seperti waktu itu.
Akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Banyak teman-teman kantor yang kaget akan hal ini. Mereka baru tahu tentang hubunganku dengan Pak Satpam. Dan kita pun hidup bahagia dengan dikaruniai seorang anak cantik setahun setelah kita menikah.